Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pendopo Bank Sampah Gambir Ceria, Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Gambir, dalam acara Kongko Bareng ngomongin Pergub 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup RW. Dan acara ini didukung oleh Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Gambir dan tentunya Bank Sampah Gambir Ceria. Bank Sampah Gambir Ceria, solusi terbaik pengurangan sampah anorganik. Telah hadir bersama kita Bapak Camat Gambir. Salam sehat Pak Fauji. Selamat siang, salam sehat selalu. Juga hadir di sini Bapak Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Gambir. Salam sehat Pak Kiting ya. Terus hadir juga di kesempatan siang hari ini Bapak Lurah Kelurahan Gambir, Bapak Eman Sulaiman. Salam sehat Pak. Sehat. Di kesempatan siang hari ini juga kita hadirkan Bapak Ketua RW 01 Kelurahan Cideng, Bapak Haji Dadang Ciherwan. Salam sehat. Sehat Pak? Sehat. Iya. Dan tidak lupa pula kita hadirkan Bapak Ketua Seksi Pengelolaan Sampah Lingkup RW, Bapak Haji Opil. Siap, salam sehat. Lagi Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan peraturan gubernur di masa pandemi dengan nomor 77 tentang pengelolaan sampah lingkup RW. Apakah yang menjadi tujuan utama dikeluarkannya Pergub 77 tahun 2020 ini? Mungkin Bapak bisa bercerita. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan ini, kita tahu dulu sebetulnya arti kata sampah ini. Nah, sebagian besar sesungguhnya sampah itu, Pak Gubernur pernah menjelaskan, sesungguhnya sampah itu sesungguhnya adalah tidak ada. Yang ada adalah sisa material yang betul-betul tidak terpakai, yang tidak bisa dipakai. Nah, ketika kita mengistilahkan sampah, akhirnya ada kesan kita seolah-olah seperti jijik ya, jorok gitu ya, kotor. Nah, ini karena kita menganalogkan itu sebagai sampah. Tapi ketika kita analogkan itu sebagai sisa material yang tidak bisa digunakan, nah, dengan sendirinya akan terjadilah yang tadi kita memanfaatkan sampah itu sendiri. Sampah memang masih menjadi persoalan di DKI Jakarta ini ya. Dan pengelolaan sampah dipandang perlu untuk memberdayakan ya, mengikutsertakan, berkolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Melalui Pergub ini dibentuklah seksi pengelolaan sampah. Ya, artinya yang secara khusus dia akan menangani persoalan sampah pada lingkup RW. Jadi lingkupnya diperkecil pada lingkup RW sehingga sedini mungkin atau sedari awal sampah itu bisa dikelola secara mandiri dengan partisipasi aktif masyarakat. Bahkan sekarang sudah dilembagakan melalui seksi pengelolaan sampah pada lingkup RW. Ini ada Pak Haji Opil hadir di sini kan sebagai seksi, juga Pak RW. Nah, saya kira ini menjadi langkah awal yang positif dan baik tentunya. Ada peran serta masyarakat di sana untuk bagaimana pengelolaan sampah yang selama ini mereka tahunya masyarakat itu adalah ketika ada sampah, ketika ada sisa material yang tidak bisa terpakai, buang. Ya, buang di jalan. Nanti mengharapkan diangkat atau diangkut oleh petugas kebersihan. Apapun dia buang ya, dia buang. Nah, paradigma inilah yang kita harus ubah ya. Kita harus ubah perilaku ini. Jadi ada peran serta masyarakat bagaimana mengelola sampah sedari rumah tangga. Jadi masyarakat bisa tahu dia memilah mana organik, anorganik. Kemudian ada satu lagi jenisnya kan B3 ya. Kalau B3 barangkali dari sisi kesehatan, tapi umumnya di masyarakat organik dan anorganik. Sekarang kita lihat kesehariannya sampah pada rumah tangga. Sebagian besar sampah itu atau material yang tidak terpakai ini mereka peroleh dari pasar. Kebiasaan pada tiap rumah tangga itu ibu-ibu belanja dari mulai membeli bahan makanan yang mungkin sudah matang, atau beli sayuran atau buah yang sifatnya memang belum matang, katakanlah begitu, sayur misalnya. Contoh misalnya sayur, ketika dia akan mengolah menjadi sayuran yang bisa dipangan karena sudah matang, sisa-sisanya itu kebanyakan sebagian besar mereka buang begitu saja, mengharapkan
petugas kebersihan mengambil itu, memungut itu. Padahal sesungguhnya ketika dalam lingkup rumah tangga mereka sudah memahami tentang pemanfaatan sampah organik ini, sesungguhnya itu bisa dijadikan sebagai kompos ya. Ya, bisa dijadikan kompos. Kemudian juga ada beberapa material yang diperoleh dari pasar, misalnya pembungkus ya, plastik atau kardus apa, mereka pun bisa memanfaatkan, dikelola baik ya, atau disetorkan menjadi nasabah bank sampah. Apalagi kita tahu bahwa di Gambir ini kan sudah ada 35 bank sampah yang sangat luar biasa saya pikir. Dan ini perlu dukungan besar dari masyarakat, makanya dibentuklah seksi pengelolaan sampah pada level RW. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk ke depan pengelolaan sampah ini ada berbasis masyarakat, ada peran serta masyarakat yang ikut andil di dalam mengelola sampah ini. Sehingga bahkan ada di salah satu kecamatan ya juga Pak Gubernur juga pernah membuat ide sampah menjadi tanggung jawab bersama. Nah, ini kan sebetulnya upaya bagaimana mengajak masyarakat, nah kita termasuk di dalamnya punya tanggung jawab moral. Dan saya berterima kasih ini hadir Pak RW 1 ya, Pak Haji Opil yang sebagai sudah mempelopori ini, sudah memulai ini. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh ketua-ketua RW yang lainnya. Walaupun saya dengar ada 35 bank sampah ya yang ada di wilayah Kecamatan Gambir ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Bapak lakukan, ini Bapak kan sebagai ranah Bapak adalah sebagai teknis. Nah, upaya implementasi yang telah Bapak lakukan secara teknis dalam mendukung Pergub 77 Bapak selaku Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup di Kecamatan Gambir, bisa cerita Pak? Terima kasih. Yang pertama, saya dari Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Gambir. Saya telah merosot ya 43 RW yang ada di Kecamatan Gambir terkait Pergub 77. Alhamdulillah rosot saya sudah selesai. Selama 10 hari saya jalankan rosot itu. Tiap hari saya merosot 4 RW ya, 4 RW dalam satu hari. Alhamdulillah sudah selesai. Tanggapan daripada RW sangat positif ya, artinya sangat baik dengan hadirnya Pergub 77. Secara implementasi saya sosialisasikan kepada RW dan kepada para pengurus RW. Nah, alhamdulillah saya dari secara teknis melakukan ini sudah suatu kewajiban saya selaku PNS untuk menyampaikan ini dari Satuan Lingkungan Hidup. Tapi secara teknis ya, nanti secara berkesinambungan setelah saya selesaikan ini memang ada di lurah. Secara berkesinambungan karena RW itu di bawah kendali lurah nanti ya, secara keseluruhannya terkait dengan Pergub 77. Nah, kalau dari saya ini saya sudah menitipkan atau menugaskan satu orang PJLP 1 RW yang memang saya bekali dia terkait untuk pengurangan sampah, yang solusi tepat adalah melalui bank sampah. Instruksi Gubernur 157 tahun 2016 terkait bank sampah memang harus diwajibkan setiap RW harus mempunyai bank sampah, di mana di bank sampah itulah pengurangan yang paling tepat. Yang satu, yang kedua adalah pengurangan melalui composting. Ini juga saya sudah bekali para pendamping saya yang secara berkesinambungan nanti akan bekerja sama dengan pengurus RW dan bidang pengelolaan kebersihan RW. Dan ini secara berkesinambungan ya. Artinya dari Sapel Lingkungan Hidup memang mensolasikan atau membina ini. Selanjutnya nanti saya sampaikan tadi secara berkesinambungan nanti Pak Lurah ya, Pak Lurah yang akan melihat kinerja Pak RW dalam Pergub 77 ini, pengelolaan sampah pada lingkup RW. Barangkali itu, terima kasih. Butuhnya pengawasan dalam melakukan pemilahan sampah di level RW, yang level paling rendah. Dalam bentuk apa Pak pengawasannya, boleh Bapak cerita? Izin Pak sedikit. Terima kasih Pak Misbah, izin Pak Camat, Pak Kiting, Pak Dadang, Pak Jiopil. Mudah saja buat lurah untuk melebarkan istilahnya tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab lurah kepada Pak RW. Kita membuat satuan seksi ya di pengurus RW, menjadi tim yang
mengontrol pengawasan pemilahan sampah tersebut. Jadi sampah bisa dipilah-pilah, ada mana yang reuse, kemudian ada reuse, kemudian ada recycle. Sehingga ini menjadi mana yang bisa dikurangi, mana yang bisa dipergunakan kembali, dan mana yang bisa didaur ulang. Sehingga akan lebih mudah kalau rentang kendalinya saya serahkan ke Pak RW dan Pak RW merentang kembali kepada seksi. Jadi ini akan menjadi lebih mudah tanggung jawabnya kepada Pak RW. Jadi akan lebih tingkat pengawasannya akan lebih rinci dan datang ke mana yang tadi itu, mana yang reuse, kemudian recycle-nya, sampah sudah terpilah dengan baik. Saya kira begitu. Jadi dengan membentuk seksi pengawasan di tingkat RW, kita SK-kan saja gitu ya. Jadi ada penanggung jawabnya di situ. Berjenjang, ya, tepat sekali, saya kira begitu. Pak, saya kembali lagi kepada Pak Camat, Pak. Inikah Pak jenjang Pergub 77 yang dibunyikan oleh Pak Gubernur yang diresmikan pada tahun 2020? Inikah Pak yang disebut bahwa Samtama ini, Pak? Sampah tanggung jawab bersama dengan Ketua RW pada level RW ini adalah sebagai gardanya yang terdepan. Karena memang sebagian besar produksi sampah ini juga sebagian besar ada di masyarakat pada lingkup rumah tangga. Yang lebih tahu, lebih kenal dengan masyarakatnya pada tingkatan RW ini adalah RT, ya begitu ya Pak RW. Nah sehingga dan pastilah kebiasaan pada tiap rumah tangga pasti seorang ketua RW, seorang ketua RT itu hafal, itu pasti hafal. Nah yang kita harus bangun, lagi-lagi saya ingin katakan adalah bagaimana membangun peran serta masyarakat untuk mereka pada setiap rumah tangga itu sudah bisa memilah sampah. Apalagi tadi Pak Lurah sudah menggunakan istilah 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Kalau kita memaknai kosakata ini, nggak ada sampah sesungguhnya. Kan begitu ya, ada reduce, reuse, dan recycle. Jadi nggak ada sampah sebetulnya. Nah, nggak ada sampah. Yang organik menjadi kompos, anorganik ke bank sampah. Praktis tidak ada sampah. Nah, pemahaman inilah yang harus kita bangun di masyarakat. Jadi sesungguhnya sampah itu bisa kita tidak adakan. Kita tiadakan itu bisa. Memang membutuhkan semangat, kemudian juga ada kemauan yang tinggi, goodwill yang tinggi. Karena Pak RW sebagai orang yang katakanlah dalam lingkup RW ini sebagai orang-orang yang dituakan, yang dipilih, kami harapkan tentunya bisa memimpin untuk mengajak masyarakat pada lingkup RW, juga Pak RT demikian. Nah, Pak Lurah sebagai katakanlah koordinatornya pada level kelurahan. Sehingga pengawasan berjenjang yang tadi Pak Lurah sudah singgung itu bisa berjalan sebagai rentang, kalau saya mengistilahkan rentang kendali organisasi itu ada. Ya, ada Pak RW, ada Pak RT. Jadi tiap rumah tangga yang pada akhirnya ya kita harapkan sih tidak dalam jangka waktu yang lama masyarakat itu sudah bisa mengolah sampah pada tiap rumah tangga. Wah, itu sangat-sangat luar biasa. Dan pada akhirnya ketika pembiayaan APBD yang dikeluarkan untuk biaya katakanlah konsumsi BBM misalnya ya, untuk membuang sampah ke Bantar Gebang, dengan sendirinya akan terjadi penghematan yang luar biasa. Ya, karena memang tidak ada yang dibuang ke Bantar Gebang. Semuanya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, udah nggak ada biaya lagi. Nah, ini sehingga alokasi biaya itu kan bisa lebih kita alokasikan untuk kepada kebutuhan yang lebih dibutuhkan di masyarakat lain. Contoh sekarang saat ini kita sedang konsentrasi penanganan vaksin ya COVID. Nah, itu bisa kita alokasikan ke sana. Kira itu. Menjadi tokoh masyarakat di lingkungan RW atau menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sampah. Bapak sudah memiliki trik khusus Pak untuk mengolah sampah di wilayah Bapak. Terima kasih Pak Misbah, mohon izin Pak Camat, Pak Lurah, dan Pak Satlak, Pak JOP.
Betul, apa disampaikan Pak Camat, Pak Lurah dan Pak Satlak itu memang seperti itu. Tapi kami yang merasakan di tingkat RW itu dengan adanya Pergub 77 2020 ini adalah suatu penguatan kembali. Penguatan yang sangat bermanfaat bagi RW karena di sana selain struktur RW itu sudah ada lagi struktur tambahan yang betul bermanfaat bagi kami karena di sana ada seksi pengelolaan pengawasan dan tentunya ada tambahan satu PJLP ya Pak ya. PJLP yang selalu membina kami untuk lebih luas berusaha artinya mengurangi sampah itu. Kalau dilihat dari wilayah itu memang ada beberapa tipe karakter dari warga kami sendiri yang memiliki rumah besar, contohnya dia memiliki bak sampah di depan rumah dengan batu atau mulai dari tong sampah yang bagus. Rumah yang selanjutnya adalah tong-tong bekas cat di rumah-rumahnya, ada yang digantung-gantung dengan plastik, di kantong-kantong plastik. Ada satu yang wilayah kami tuh memiliki semacam kayak TPS Pak. Jadi beberapa warga membuat satu bak sampah yang akan ditarik oleh RKSM itu 1 hari 2 kali. Nah, trik yang sebenarnya itu sebenarnya bukan trik, tetapi memang ini adalah keterkaitan dan kesungguhan daripada aparat Pemda, terutama dari kelurahan dan KLH, yang kami merasakan bagaimana terus-menerus mendengungkan bagaimana sampah itu bisa menjadi hasil. Nah, ini yang kami pegang, ditambah dengan Pergub yang 77 ini akan bertambah kuat bagi kami untuk mengayu-ayukan atau menghimbau masyarakat. Contohnya, kalau ini kita guyon aja, kalau di Bansos itu ada KPM, keluarga penerimaan manfaat. Kalau kami mengistilahkan ini kelompok pencari manfaat. Artinya kelompok pencari manfaat dari sampah itu. Nah, jadi kami sudah akan lagi berusaha menjadikan satu pilot project, satu RT. Itu kita pilah bak sampah yang tadinya cuma satu tempat, kita mau pilah 3, minimal 2. Jadi satu untuk yang anorganik bisa dimanfaatkan seperti kertas plastik. Itu sudah kita kerjasamakan dengan RT Pak. Jadi kemarin tuh kita ngobrol-ngobrol dengan ketua RT, ayo kita bentuk satu komunitas, artinya kelompok untuk mengurangi sampah dengan adanya yang bisa dimanfaatkan, nanti jualnya ke bank sampah RW. Jadi kalau ibaratnya saya bapaknya, mereka anaknya, tetapi dalam rangka kita pengurangan sampah. Nah, itu yang akan kami lakukan tentunya dengan bantuan-bantuan daripada KLH, tentunya PJLP itu. Nah, ini sangat bermanfaat apalagi di dalam rangka pandemi ini bisa menerbitkan Pergub yang tentunya kita menghadapi Lebaran nih. Lebaran pasti sampah itu akan bertambah. Kita akan coba. Saya kira demikian Pak. Ya, Pak, apa sih yang akan Bapak lakukan ketika pengelolaan sampah ini menjadi pekerjaan Bapak di wilayah? Siap, izin Pak Camat, Pak Lurah, Pak Giting, Pak RW. Ya, kebetulan saya si kebersihan dan penghijauan di RW 04, Kelurahan Kebon Kelapa, dan paling tidak saya berhadapan secara langsung dengan masyarakat. Tentu di sini ada masyarakat yang susah dan ada masyarakat yang gampang, tapi kami dari RW 04 tidak henti-hentinya menghimbau kepada para warga agar ya sampahnya itu dipilah atau dipilih mana yang non organik dan mana yang bisa didaur ulang. Dan syukur alhamdulillah kami dari RW 04 dari RT 1 sampai 14 itu sudah berjalan ya. Program-program bank sampah itu yang sudah dipilah oleh warga itu ditimbang di bank sampah di RW 04 dan yang non organik itu dibuat kompos dan itu sudah berjalan oleh Pak Ketua LMK kami. Dan mudah-mudahan warga yang lainnya ikut menyusul dengan kesadaran diri masing-masing agar sampah di Jakarta ini berkurang dan bermanfaat. Itu saja dari ini. Satu orang. Mungkin sudah Bapak lakukan bekal apa yang digendong atau yang dikantongi oleh para mentor di wilayah? Iya, terima kasih untuk para PJLP pendamping. Terutama saya sudah kasih pembekalan ya. Saya sudah sosialisasikan terkait Pergub 77 di mana setiap RW memang harus secara berkesinambungan pendamping kita. Kalau di RW memang tidak tahu cara pengelolaan sampahnya, mentor kita PJLP itu yang akan mendampingi. Terkait komposting, terkait bank sampah. Kalau bank sampah memang sudah ada instruksi Gubernur ya 157 2016. Iya, tinggal meneruskan. Memang harusnya nanti Pak RW ini kepada bidang pengelola tidak bosan-bosan atau tidak canggung-canggung bertanyalah kepada PJLP kita selaku pendamping gimana tata cara pengelolaan sampah yang benar. Pemilahan memang tugas berat, sebetulnya tugas berat.
kita ini merubah perilaku ya, mindsetnya mesti dirubah, ya, merubah mindset karena warga ini memang susah juga kita kasih tahu, kadang-kadang maunya enaknya udah, ya, maunya enaknya. Nah ternyata disampaikan pengamat tadi sampah kita sebetulnya memang jarang nggak kita buang sebetulnya. Berapa jenis residu aja yang kita buang? 3 pendamping sudah ditata, berikut konversi maggot kan Pak? Demikian, ya demikian margot juga kita sosialisasikan kepada para pendamping. Namun memang maggot yang ada di ketapang kita sementara ini belum kita bisa kontribusikan ke RW. Karena memang perkembangan maggot agak susah juga ya, dia cuacanya ya. Kalau cuacanya itu dingin, mungkin kandangnya dimasukin binatang, tikus, ya kita bisa kehabisan juga ya. Tapi baiknya juga kompos dan bank sampah BSF ini secara kontinu memang nanti akan kita kontribusikan. Tinggal menunggu stupanya kita banyak atau belum, barangkali itu. Oke, sahabat Gambir Ceria, sebelum acara ini kita tutup, mungkin ada pesan yang akan disampaikan oleh Pak Camat tentang pengelolaan sampah yang berada di pinggir RW. Baik, kepada pendengar, pemirsa sekalian, saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat, ya, sampah jangan dilihat bahwa ini sebagai persoalan, masalah, bukan. Tapi kita lihat sebagai tantangan. Ketika kita melihat ini sebagai tantangan, maka akan timbul bagaimana mengelola tantangan itu. Jadi apa istilahnya? Peluang. Ya, peluangnya sesungguhnya bagaimana kita mengelola sampah itu menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Tadi yang saya katakan, sampah organik bisa dijadikan kompos. Kompos bisa bermanfaat untuk tanaman. Ketika di lingkungan ada tanaman, pasti lingkungannya akan menjadi hijau. Ketika tanaman itu sejenis toga misalnya, toh bisa juga dimanfaatkan untuk masyarakat sendiri. Apalagi sekarang situasi pandemi membutuhkan imun yang baik. Kemudian sampah anorganik bisa kita salurkan ketika kita bisa menjadi nasabah bank sampah. Yang sampai hari ini kita memiliki 35 bank sampah, luar biasa. Ya, luar biasa. Nilainya ekonominya luar biasa. Nah, ini yang saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk kita sama-sama persoalan sampah ini kita bangun perilaku kita yang memiliki tanggung jawab terhadap bagaimana pengelolaan sampah dengan baik. Medianya sudah ada, sarananya pun sudah ada, bahkan sekarang di tingkat RW pun sudah ada seksinya yang mengelola secara langsung. Saya kira ini menjadi langkah awal yang baik untuk ke depan. Mudah-mudahan Kecamatan Gambir ini semakin hari, setiap ya bulan, kemudian tahun, itu akan mengurangi volume sampah. Ya, volume sampah. Dan kedepannya tentunya ini akan bermanfaat kembali untuk masyarakat kita di wilayah Gambir. Saya kira itu. Ya, masih. Oke, sahabat Gambir Ceria, dengan terjawabnya seluruh permasalahan di DKI Jakarta dengan terbitnya Pergub 77 tahun 2020, ternyata sampah bukan masalah. Karena di dalam sampah ada rupiah. Terima kasih para narasumber, Bapak Kiting, Bapak Camat, Bapak Lurah, Pak RW, dan para penggiat lingkungan. Akhirnya saya Kispas selaku pemulai acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.